Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Riri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, marilah kita limpahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato tentang melestarikan bahasa Indonesia di era Gen Z. Sejak masuknya kebudayaan asing ke Indonesia, mulai dari musik, bahasa, cara berpakaian, dan lain-lain, membuat ketertarikan masyarakat Indonesia untuk memperdalam bahasa Indonesia menjadi kurang. Oleh sebab itu, praktik atau penggunaan bahasa baku jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping perkembangan zaman, penggunaan bahasa gaul dan asing lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dibandingkan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada generasi Z semakin terancam karena kecenderungan masyarakat yang menggunakan bahasa nonformal dalam kesehariannya, dan hanya sebagian saja dari mereka yang masih paham dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Gen Z juga banyak yang menguasai bahasa asing yang akan mengancam eksistensi bahasa Indonesia jika tidak diajarkan sejak dini. Namun di samping hal itu, bahasa asing dapat meningkatkan jumlah anak Indonesia yang berkualitas saat bersaing di dunia luar. Untuk mengatasi agar Gen Z sekarang maupun generasi yang akan datang nanti agar tidak melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital ini adalah sebagai pendidik, kita harus membimbing generasi selanjutnya guna melestarikan eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, sangat penting bagi seorang pendidik dan orang tua paham penggunaan internet, sehingga dapat mengarahkan anak kepada pembelajaran yang lebih baik dan tidak akan melupakan cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa asing juga memiliki hal-hal yang positif bagi Gen Z, yaitu para Gen Z bisa mengembangkan karir mereka sampai ke dunia internasional. Mereka juga bisa memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran di luar negeri. Dengan mempelajari bahasa asing juga bisa membuat kita menjadi kaya akan ilmu kebahasaan. Yang perlu diingat adalah ketika kita mempelajari bahasa asing, kita juga harus mempelajari bahasa Indonesia agar kita tidak berfokus pada bahasa asing saja, tetapi kita juga mengetahui bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk itu, diperlukan kesadaran pemerintah agar lebih mementingkan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan Gen Z. Pemerintah harus aktif dalam membuat program yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan cara memberikan pemahaman kepada Gen Z tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Menanamkan kepada masyarakat, terutama Gen Z, akan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.